dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhenti kurang lebih 2 bulan, ya 2 bulan terhenti menyongsong Ramadan kemarin. Dan kemudian kita sekarang berada di penghujung bulan Syawal. Hari ini, malam ini Syawal memasuki hari yang ke-24. Ya, 24 sudah. Ya, 24 hari mana? 25 ada 24. Dan insyaAllah 6 hari ke depan Syawal akan berakhir. Yang masih terngiang pada ingatan kita, masih segar ibadah yang kita laksanakan kemarin di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ya, begitu banyak kita beribadah, kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal kita tersebut yang wajib, yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk bulan Syawal, iman kita ditingkatkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan di antara kita telah mendapat predikat takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW. Ya juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Jemaah sekalian rahmati Allah, ya, sebenarnya saya ingin juga langsung kita membahas kitab. Nah, tetapi karena malam ini masih termasuk bulan Syawal, anggaplah kita mukadimahnya, ya mukadimah saja, karena banyak juga saya lihat jemaah yang tidak hadir. Nah, sayang kalau dibahas. Ya, pembahasan yang akan datang itu kita sudah hampir masuk kepada inti pembahasan tauhid. Nah, namun lebih baiknya saya ingin menyampaikan sedikit ya pesan-pesan dari Nabi SAW dan juga pesan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bulan Syawal bulan momentum, kita jadikan bulan semakin mempererat, bukan baru mulai ya, semakin mempererat hubungan silaturahim. Dan ibadah yang kita lakukan itu ya, rangkaian ibadah yang begitu banyak, kalaulah benar kita laksanakan, insya Allah yang akan mendatangkan hasil buah yang kita petik dari ibadah tersebut. Ada sebuah hadis dari Abu Ya'la. Ya, Abu Ya'la membawakan sebuah hadis dari sahabat, dan sahabat ini tidak disebutkan namanya. Ya, Abu Hurairah berkata, datang seseorang dari suku Hatham. Ya, Arab itu banyak sukunya. Dari suku Hatham dia datang, dia bilang, "Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sampai aku pun datang dan berkata, pas kebetulan yang ditanya itu Rasulullah, tapi dia tidak tahu itu Rasulullah. Ya, dia tak tahu. Ya, pokoknya perasaankan saja. Dia bilang, "Antal ladzi yaz'umu Rasulullah." Engkaukah orang yang mengaku sebagai utusan Allah? Kebetulan memang yang ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala, Nabi jawab, "Na'am." Ya, akulah utusan Allah. Lalu dia berubah, dia berkata, "Ya Rasulullah." Kalau tadi dia bilang anta, karena belum kenal yang mana Rasulullah. Nah, begitu Nabi mengaku Rasulullah, langsung dia panggil, "Ya Rasulullah." Jelasnya ya, sahabat tak pernah panggil Nabi dengan namanya. Ya, tidak ada sahabat yang sudah berikrar, bersyahadat, dia pasti berubah memanggil Rasulullah.
atau ya Nabi Allah. Tidak ada sahabat beriman dia ya Muhammad, kurang ajar tuh. Ya, tidak ada adab dengan Nabi. Surah An-Nur jelas, jangan kau panggil Nabi sebagaimana kau panggil satu dengan yang lain. Itu namanya subul adab. Panggil dengan gelar, ya Rasulullah. Tapi kalau jamaah panggil saya, panggil Pak Awak boleh. Tak panggil Pak pun tak masalah, langsung dia nama. Tak ada hukum nih untuk saya. Mungkin jamaah ada saja kan gitu. Tapi kalau untuk Rasulullah jatuh hukum. Ya jatuh hukum. Siapa manggil nama Nabi? Maaf, bukan kisul ada, kurang ajar. Ya. Nah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ayul a'malil afdal. Ditanya mana amal, bukan afdal. Ayul a'mal ahabbu ilallah. Mana amal yang paling dicintai Allah? Ditanya begitu. Qala, Nabi jawab, al-imanu billah. Nabi jawab, iman kepada Allah. Jadi jangan tanya yang lain lagi. Kalau orang tanya bilang apa amal yang paling afdal, langsung jawab iman kepada Allah. Karena kuncinya iman. Ada iman, boleh salat, baru salat diakui. Ada iman, puasa Ramadan diakui. Ada iman, haji pun diakui. Ada iman, zakat pun jadi sah. Nah, jadi jangan tanya lagi mana amal paling afdal. Yang lain kalah dibandingkan iman kepada Allah. Maka iman syarat beramal. Yang lain akan diakui kalau iman kita betul. Makanya cari jalan untuk menumbuhkan iman. Bagaimana jalannya? Ada ilmunya. Inilah ini miftahul jannah. Ini ibadah, ini ilmu untuk meningkatkan iman. Kena berhubungan dengan iman kepada Allah. Menempel itu. Baru iman kepada Rasul, baru iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan syarat iman mana dulu? Allah dulu. Nah sekarang cari ilmu bagaimana untuk meningkatkan iman. Oh inilah kitab Miftahul Jannah. Ini berkisah tentang iman. Udah paham yang ini, amalkan lagi. Apa kata Nabi? Jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Kaifa tujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami untuk memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Udah, ada ilmu, ada amal. Ini Nabi yang nyuruh nih, betulkan iman dulu. Jadi siapa yang betul imannya, itu tanda-tandanya inilah amal yang tertinggi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut lagi, dia tanya dengan Nabi SAW, "Summa ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Silaturahim, kata Nabi. Setelah iman, silaturahim. Ini bulan Syawal. Kalau orang imannya betul, yakin kepada Allahnya sempurna, Masya Allah, pasti buahnya dia sayang dengan manusia. Jadi jangan kita mengeluh, saya ini Pak Ustaz susah nih, ada masalah dengan orang bertikai tak teguran. Aku tandanya iman kita tak betul. Kalau betul iman, kita akan sayang sama hamba Allah. Coba lihat Nabi SAW. Orang kafir yang mengintimidasi Nabi, tidak Nabi balas, sabar masih Nabi. Nabi, cuma kita tak mampu seperti Nabi, tidak masalah. Yang penting jangan putus silaturahim. Itu saja. Nabi itu dilempar di Taif, Nabi balaskan, tidak. Nabi masih sayang dengan Nabi. Jibril marah, ya Muhammad ini aku hancurkan Taif. Jangan, aku diutus bukan ini. Walaupun sekarang mereka membenci aku berharap keluar dari tulang sulbinya, keturunannya yang beriman kepada Allah dan beriman dengan aku, kata Nabi SAW. Oh Nabi Masya Allah dengan
manusia itu luar biasa. Kita tak mampu. Cuma Nabi pesan minimal jangan putus silaturahim. Jangan putus silaturahim. Ya rusak nanti ibadah kita. Nah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nah, kata Nabi mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Jadi orang kalau imannya betul, dia senang berbuat baik dan tak suka berbuat kemungkaran. Itu ciri-ciri orang mukmin. Mukmin ini paham la ilaha illallah. Nabi bilang sama sahabat, kalau timbul di hatimu rasa risih, menyesal tatkala kau berbuat salah, dan hatimu bergembira tatkala kau berbuat baik, pahamkanlah kata Nabi, anta mukmin. Kau seorang mukmin, kata Rasulullah. Ayo jamaah coba periksa diri kita. Kalau berbuat salah kita risih, menyesal, berbuat baik senang, mukmin. Ya, mukmin kita itu. Tapi kalau berbuat salah merasa biasa-biasa saja, hati-hati. Ya, berarti iman kita rusak. Ditanya sebaliknya, apa amal yang paling dibenci oleh Allah ya Rasulullah? Nabi jawab sebaliknya, isyraku billah, syirik kepada Allah. Siapa menyebutkan Allah tidak memahami la ilaha illallah, berarti dia syirik. Kalau sudah syirik, itulah amal yang paling dibenci oleh Allah. Maka amal orang yang syirik menyebutkan Allah mardudatun la tuqbal, ditolak, tak diterima oleh Allah. Ini kalau kau baik persial, Pak. Ini hadis saja sudah berkaitan dengan tauhid tahap awalnya. Maka sayang kau tak paham tauhid, sayang kau tak mengamalkan la ilaha illallah. Maka ditalkan, diamalkan, kita pelajari. Dia ada buahnya. Kita perlu buah beramal, bukan formalitas. Kalau formalitas sayang. Apalagi ya Rasulullah yang benci Allah, kebalikannya kau putuskan silaturahim, habis sudah. Itu paling Allah benci. Walaupun kau haji, walaupun kau puasa Ramadan, walau salat 5 waktu kau jaga, tambah lagi ibadah yang lain, putus silaturahim, kau dibenci oleh Allah. Bagaimana amal kita udah dibenci Allah? Aduh, jadi masalah. Yang kemarin Ramadan sulit juga diterima Allah, padahal udah banyak ibadah maksimal sudah. Apalagi ya Rasulullah? Kau suka mengajak hal yang tak baik dan mencegah hal yang baik. Jadi kalau ada kita punya kawan suka mengajak hal yang tak baik, aja dia. Ada masuk hadis Nabi ini, kita masuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang baik. Insya Allah kita jadi orang yang baik. Mana orang yang baik itu? Dalam hadis Nabi SAW. Nah, ini ada hadis saya sampaikan ya. Ingin jadi orang yang baik, Nabi memberi nasihat kepada Abu Dhar. Abu Dhar Al-Ghifari, sahabat Nabi, orang yang zuhud. Ya, orang yang zuhud. Lihat Nabi pesan dengan sahabat. Maka sahabat jadi orang yang baik. Kata Abu Dhar, di hadis dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Hibban. Ya, Abu Dhar berkata, "Ausani khalili, kekasihku berpesan kepadaku." Ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat macam-macam panggil Nabi. Ada bilang Rasulullah, ada panggil ya Habibi, kekasihku. Tak masalah, itu bahasa yang indah. Ya. Nah, dibilang bihisalil khair. Nabi berpesan kepadaku dengan beberapa kebaikan. Apa kebaikan itu? Buah daripada ibadah. Yang pertama, ausani alla yanzuru ila man huwa fawqi. Nabi berpesan kepadaku, janganlah kau melihat kepada orang yang ekonominya di atasmu. Jadi dalam masalah hidup, jangan mandang orang lebih kaya, nanti tak bersyukur. Ya, kata Nabi, wa anzuru ila man huwa duni, pandanglah orang di bawahmu yang susah masih banyak. Kalau lihat yang susah masih banyak, kita jadi bersyukur, banyak lebihnya. Jadi untuk urusan dunia, pandang yang di bawah. Kita masih menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada derajat
bersyukur, orang miskin yang sabar? Mana lebih afdal? Hah? Nah ini kita bahas ulama berpendapat. Orang kaya syukur, orang miskin sabar. Mana? Lebih afdal orang miskin yang bersabar, mah, karena lebih berat. Orang dapat nikmat bersyukur lebih mudah. Tapi miskin sabar jarang juga. Tapi lebih hebat lagi, ada derajat yang lebih tinggi. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah lebih mencintai dan sayang kepada orang miskin yang bersyukur. Oh, ini mantap ya. Udahlah miskin bersyukur pula. Mungkin ya, Pak? Mungkin tak? Mungkin kalau ada la ilaha illallah, orang miskin kalau paham la ilaha illallah, dia tidak memandang nikmat itu duit. Nah, banyak nikmat Allah. Nah, kita pandang itu nikmat itu duit. Orang yang punya iman, mata aku ni mahal, kata tadi. Tangan aku ni mahal, kaki bisa melangkah itu mahal, buang kotoran sehat walafiat itu mahal, bisa buang air kecil, air besar, perut sehat mahal. Itu orang punya iman gitu. Ya, tidak hanya bersyukur tentang duit saja. Ada seorang tabi'in dalam kitab Al-Hikam itu ada. Kakinya membusuk ya. Kena penyakit membusuk, harus diamputasi. Dulu amputasi Pak, pakai gergaji. Karena tidak ada lah, kan zaman dahulu, zaman sederhana sekali pakai gergaji. Dipotong dulu dagingnya, baru digergaji tulangnya. Putus. Ya. Begitu sudah diberi obat, diperban, apa dibilang? Alhamdulillah, katanya. Kaki hilang satu, bilang alhamdulillah. Satu engkau ambil ya Allah, yang kiri masih ada. Kalau kita Pak, seolah-olah habis nikmat Allah, baru satu kaki diambil. Makanya kata Nabi nanti di hari kiamat, orang dahulu ibadahnya banyak, orang Yahudi malam dia bangun, siang dia puasa. Begitu masuk surga Allah tanya, kenapa kau masuk surga? Diamali amal aku ya Allah, kan? Ngaku amal dia banyak masuk surga. Allah cabut matanya, tak bisa mandang. Allah tanya lagi, kau masuk surga kenapa? Karena rahmat engkau ya Allah. Apa sebab? Nikmatmu banyak, amal ibadahmu tak disembayang, nikmat kau ya Allah. Nikmat mata tak simbang dengan ibadahmu. Belum lagi nikmat yang lain. Nah, jadi begitulah dia. Mudah-mudahan kita ini bersyukurnya banyak. Siapa bersyukur dapat tambah, tak bersyukur, maaf, kita kufur. Kita kufur dengan Allah. Nah, jadi masalah ekonomi, lagi pesan sama sahabat, pandang yang di bawah masih banyak, jangan mandang di atas. Nah, yang kedua dia bilang, wa usani bihubbil masakin wa dunuhi minhum. Cintailah orang-orang miskin. Nabi suruh untuk cinta orang miskin. Kalau kita ini mohon maaf, orang miskin boleh jadi kita abaikan, boleh jadi kita lupa. Karena orang miskin ini tak dianggap. Orang miskin Nabi suruh sayang. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallah. Kenapa saya sebut Syekh Abdul Qadir? Karena nasihatnya banyak, luar biasa nasihatnya. Kau tegar di hadapan orang kaya, biasa saja. Jangan nampak kau seorang hamba, tapi kau sayangilah orang miskin. Begitulah akhlak Nabi SAW. Anas bin Malik 10 tahun menjadi pembantu Nabi SAW. Pembantu Pak Anas bin Malik itu 10 tahun Nabi tak pernah marah kepadaku. Kenapa kau buat begini? Kenapa kau buat begitu? Tidak pernah. Dan kalau Nabi makan, aku disuruh duduk di samping, makan bersama tuan rumah. Coba sekarang Pak pembantu pernah makan sama kita? Pembantu makan di lantai, kita makan di meja. Orang miskin datang ke rumah, tidak masuk ruang tamu, pintu dagang. Orang-orang utama saja masuk di depan. Ada apa? Ada, tak ada. Nah kita ngukur diri memang sekarang itu jauh kita ikut Nabi itu. Ya, jauh sekali kita berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi cintalah orang miskin kata Nabi. Kemudian yang ketiga, wa usani an asila rahimi, ya, wa in adbara. Sambunglah silaturahim walaupun dia membenci kau, cari jalan biar dia sayang kepada kau, kembali lagi berhubungan. Oh, dia pesan luar biasa. Begitu putus kita sambung, dan ini dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Jadi putus silaturahim adanya amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saya sampaikan di masjid kami di sana kisahnya Pak ya. Nah, kisah cukup nggak waktunya? Nah, jangan cukup, bilang nggak waktunya berapa dulu? Nah, ini orang pergi haji, nah ya, ini pergi haji. Waktu dia pergi haji, ada uang tersisa 1000 dinar. 1 dinar 4,2 gram. 1 gram, ibu-ibu tahu ya, 500.000 sekarang ini. Betul ya? 500.000. Berarti kalau 4,2, 1 dinar 4,2 gram. Berapa duit? 2 juta? 2.800.000. Kita bulan penjara ya? 2 juta ya lah. Nah, berarti 1 dinar uangnya 2 juta. 2 juta lebih. Jadi emas itu eksis Bang sampai sekarang. Zaman Nabi, kambing itu 1 dinar uang emas 2 juta lebih. Dan memang kambing sekarang 2 juta lebih sampai 3 juta. Makanya emas tak berubah dari masa Nabi sampai sekarang, nilainya tetap saja. Yang berubah itu uang kertas. Ibu saya dulu waktu kawin, dia bilang, aku diberikan tempat tidur oleh ayahmu, abahmu, itu 2.500. Tempat tidur besi loh Pak, dipakai kalbur. 2.500 rupiah uang kertas dulu. Coba sekarang Bapak itu pergi pasar bawa duit 2.500. Bisa beli apa Pak? Parkir ya. Nah, jadi uang kertas berubah semakin kecil. Apalagi Indonesia Pak, 100.000 selembar. Aduh, orang Arab bingung. Wih, banyaknya nih. Nolnya 6. 5 loh. 5 nolnya. Coba real Pak, 100.000. Berapa beda tuh? Kembali kepada dinar tadi. Ya, kembali kepada dinar. Jadi 1.000 dinar berapa? 2 miliar. Jadi dia pergi haji, uang yang tersisa 1.000 dinar alias 2 miliar dia titip dengan temannya, tidak titip dengan istri. Tak percaya. Hati-hati istri yang suami tak percaya. Tapi di sini insya Allah suami percaya semua. Nah, dia titip dengan temannya, ini aku titipkan, nanti kembali haji aku ambil lagi. Dulu tidak ada bank. Ya belum ada bank, ini kan bank ini baru kita akhirin. Zaman akhir baru ada bank. Berangkatlah pergi haji. Nah, kemudian setelah kembali pergi haji, kembalilah ke kampung jadi Damsyik Syria. Kemudian beberapa hari berikutnya teringatlah uang yang dititipkan dengan temannya. Dia pergilah ke rumah temannya. Dia beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Perempuan yang jawab keluar, aku tidak bilang istri daripada yang kau cari. Aku cari suamimu, mana suamimu? Dia bilang, Ratna, suami aku udah meninggal. Meninggal suami. Aduh, susah gak kawan? 2 miliar, bukan sedikit. Dia tanya, adakah kau tahu aku titipkan dengan suamimu uang 2 miliar 1.000 dinar? La adri, kata aku tak tahu. Tak pernah ngomong masalah itu. Panggil anakmu, anak keluar lagi, tanya lagi. Anak bilang aku tak tahu. Susahlah kawan ini. Ya orang pedagang Pak, duit untuk modal kan, lumayan 2 miliar. Akhirnya dia tanya kepada ulama di tempatnya itu, ada tak solusinya? Kau pergi lagi ke Mekah, kata ulama di Damsyik itu. Kau pergi ke Mekah, temui seorang syekh, ini syekh. Ini syekh, ini wali Allah. Apa masalah orang-orang banyak selesai dengan ini? Berangkat lagi ke Mekah.
Bertemulah dengan syekh tersebut di Mekah. Dia utarakan permasalahannya. Syekh bilang, insya Allah, mudah-mudahan Allah beri kau petunjuk. Malam ini jam 2 kau salat tahajud di Masjidil Haram. Setelah itu kau pergi ke sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam belum ditutup kau itu. Ya, kau pergi sumur Zam-Zam. Di sana kau panggil nama kawan. Kalau kawanmu ahli surga, akan kau dengar suaranya di situ. Dia akan ungkapkan, bangunlah jam 2 malam salat tahajud, kemudian pergi ke sumur Zam-Zam. Dan dia lakukan tasyik. Dia panggil nama kawannya. Hai fulan bin fulan, dipanggil. Hai fulan bin fulan, 3 kali dipanggil. Tak ada jawab. Besok pagi ketemu lagi syekh tersebut. Ya syekh, sudah aku lakukan, tapi tak ada hasil, tidak ada suara jawaban. Kata syekh bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku khawatir kau punya kawan tu ahli neraka. Ahli neraka atau punya teman. Waduh, susah lagi. Ada ke solusinya Syekh? Ada, tapi ini agak berat. Gimana? Kau pergi ke Yaman. Pergi ke Yaman, daerah San'a, di sana ada sumur Burhud. Sumur Burhud itu orang-orang yang maksiat ahli neraka, kalau dipanggil dia bisa menjawab dengan izin Allah. Waduh, berangkatlah demi 2 miliar berangkat. Berangkat sampai di Yaman, bertanya-tanya, dapatlah sumur tersebut. Sampai juga dia lakukan jam 2 malam dia tahajud, kemudian pergi ke sumur itu, dia panggil nama temannya itu. Ya fulan bin fulan, sekali saja jawab dia. Dah baik, kata dia. Aku sambut panggilanmu, ada apa? Kata dia. Suaranya suara orang dengan tangisan, suara yang sedih. Aku tanya kepada kau, dulu aku titipkan uang 1000 dinar. Di mana kau simpan? Ada di rumah, di belakang rumah ada pohon kecil. Di samping itu aku buat lubang, di situ aku tanam uang. Tanyakan kepada istri anakku, dia tahu pohon tersebut. Dia akan bukakan, insya Allah masih berada di sana. Dengan suara sambil menangis. Hei fulan, aku senang sudah kau beri jawaban. Sebelum aku pulang aku bertanya, kenapa kau berada di sini? Guruku dari Mekah berkata, ini tempat maaf roh-roh orang yang maksiat bisa dijauh dari sumur ini. Dia jawab, Allah murka dengan aku karena aku memutuskan silaturahim dengan adik perempuan saudaraku. Habis amalku tak diterima Allah dan Allah murka kepadaku. Disinilah tempat. Tolong kau kembali sampaikan salam kepada adikku, permohonan maaf dari aku. Masya Allah. Ini bukan khayal Pak, dalam kitab disebutkan kalau ada wali Allah bisa selesai masalah. Dia kekasih Allah. Lalu dia kembali ke kampungnya, dia tanya sama istri almarhum, sama anaknya, ketemu uang masih utuh 100 dinar. Dan dia tanya sama anaknya, kau punya bibi, adik ayahmu ada? Antarkan aku, disampaikan. Diutarakan semuanya permasalahan abangnya almarhum itu yang mendapat kata. Si adik menangis tak tertahan. Dia tak menyangka sebab silaturahim yang putus menyebabkan abangnya tersiksa di alam barzah. Alam barzah Bapak Ibu jadi masalah belum di akhirat nanti. Hati-hati putus silaturahim, apalagi dengan orang-orang yang berhubungan darah dengan kita itu lebih dekat. Dia bertanggung jawabnya Pak. Yang mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang benci dengan kita. Yang kita harapkan mudah-mudahan saat terkala kita kembali kepada Allah, tidak ada satu orang pun yang masih maaf tersinggung dengan perbuatan dan ucapan kita. Maka inilah Syawal, momentum kita saling membersihkan. Insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apalagi pesannya ini masih banyak Pak. Cuma waktu tak cukup. Nah, waktu masih banyak. 6 menit. Nah, 5 menit tambah sedikit. Kemudian wa usani an aqul haq walau ala nafsi wa in kana qurra. Selanjutnya Nabi berwasiat dengan kata Abu Dhar untuk berkata yang benar walaupun berat. Nah, ini Pak, berat memang. Berkata yang benar walaupun berat. Dan juga sekalipun dia pahit. Wah, ini para pejuang sejati ini Pak, ngomong yang benar berat. Maka diperlukan iman yang mantap.
Ya, kita pak hal yang kecil ya banyak bohong dari kita. Ya, orang datang ke rumah, lemah, kita bilang sama anak, bilang ayah, tak ada di rumah. Orang kita risiko kalau datang ke rumah. Ya, saya sih tak ada risiko, yang penting benar. Kalau benar saya layani, boleh bohong sekali itulah. Tak ada lagi yang luar. Kita kalau orang itu datang minta sumbangan pak, buktinya benar, proposalnya tidak otentik, ada bukti dan sebagainya, tidak masalah. Kita bantu. Ya. Jadi kita ngomong benar itu memang benar. Akhirnya bohong. Anak terlatih dengan bohong. Kita yang didiknya salah. Ya kita didiknya salah. Nah kemudian kata Nabi wa usani an afsala min la haula wa la quwwata illa billah. Dan Nabi berwasiat kepada kita terakhir, perbanyaklah mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena kalimat ini kata Nabi perbendaharaan daripada perbendaharaan surganya Allah. Kadang-kadang saya bingung apa maknanya ini hubungan surga dengan kalimat ini. Ternyata ahli surga itu tidak mengakui dia kuat. Ahli surga mengakui dia lemah, tak ada upaya. Apa yang ada pada dirinya, apa yang dia miliki, la haula wala quwwata illa billah. Termasuk salat pak, jangan ngaku pak. Siapa ngaku salat syirik lah dia. Hayya 'alas salat. Mari kita salat. Jawabnya apa? La haula wala. Tak ada upaya, tak ada hidayah petunjuk kekuatan kecuali milik Allah. Itulah hebat. Kalau kau bertauhid, insya-Allah paham. Yang mudah-mudahan kita ahli tauhid. Ya, insya-Allah amin ya rabbal alamin. Baik, demikian apa yang sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Saya mohon maaf kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum